Halo semua, sebagai software engineer seringkali kita dituntut untuk terus berkembang dan terus belajar. Cara yang bisa kita gunakan untuk terus berkembang adalah dengan membaca buku. Maka dari itu, pada video kali ini aku akan merekomendasikan 5 buku yang cocok bagi kita sebagai software engineer dan dapat kita gunakan sebagai buku saku untuk proses bekerja dalam sehari-hari. Buku pertama adalah buku The Atomic Habits. Buku ini menjadi buku pertama karena buku ini tuh mengajarkan kita bagaimana untuk terus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Buku ini menjadi fondasi pertama kita. Buku ini menjadi fondasi awal untuk digunakan sebagai software engineer untuk membangun kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang aku maksud ini adalah kebiasaan untuk membaca buku. Nah, secara singkatnya, cara kita untuk membangun kebiasaan baik adalah dengan melakukannya sebanyak 1%, tapi dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Jika kita konsisten minimal 3 bulan melakukan kebiasaan ini secara sedikit demi sedikit, maka kebiasaan yang kita bentuk ini akan menjadi suatu rutinitas di mana kita itu akan merasa kurang jika kita tidak melakukannya. Bayangkan saja kebiasaan yang kita bentuk adalah kebiasaan membaca buku. Maka kita akan merasa kurang jika kita tidak membaca buku pada suatu hari. Nah, dengan membaca buku software engineering, kita juga secara sadar sedang melakukan upgrade skill kita. Oke, buku yang kedua adalah buku Clean Code. Buku ini tuh sangat terkenal ya teman-teman ya. Dan buku ini sangat banyak direkomendasikan oleh komunitas dan software engineer keren di luar sana. Si buku Clean Code yang ditulis oleh Robert C. Martin mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk menulis clean code tentunya. Pada bagian awal di buku ini kita akan diajak untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai clean code. Di bab awal ini juga ada banyak software engineer keren yang diwawancarai oleh penulis buku ini untuk mendefinisikan tentang apa itu clean code. Nah, dari sekian banyaknya definisi clean code, ada satu definisi yang menurutku sangat tepat, di mana definisi ini disebutkan oleh namanya Bjarne Stroustrup mendeskripsikan suatu code disebut sebagai clean code ketika dia itu memiliki logic yang terpisah dari logic lainnya, dan suatu code bisa disebut sebagai clean code di mana ketika menggunakan dependensi yang seminimal mungkin. Mungkin teman-teman akan mengalami sedikit kebingungan di awal-awal baca buku ini, tapi jika teman-teman terus konsisten sampai ke bab 2, bab 3, aku yakin teman-teman akan mulai paham tentang apa yang dibahas pada buku Clean Code. Pada bab 2, buku Clean Code mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita memberikan nama. Memberikan nama ke komponen-komponen software, ke komponen-komponen di software kita. Misal memberikan nama fungsi, memberikan nama variabel, kelas, struct. Ketika kita ingin mengimplementasi clean code, nama dari komponen software kita harus memiliki arti, di mana artinya itu mendeskripsikan tentang apa yang akan dilakukan. Nama yang diberikan ke komponen kita itu harus sesuai dengan konteksnya. Misal kita punya fungsi untuk mengupload gambar. Nah, kita tinggal kasih nama aja, misal fungsi upload image. Yang ketiga ada buku Building Microservice seri kedua. Nah, buku ini tuh memang sangat padat bahasanya ya. Buku ini terdiri dari 612 halaman. Yang mana kita akan diajak untuk membahas implementasi microservice dari 0 sampai dengan 100 ya. Dari awal banget sampai dengan implementasi microservice di tingkat organisasi. Nah, di buku ini juga kita akan diberikan berbagai macam konsep-konsep tentang implementasi microservice. Misalnya kita akan diajarkan tentang data driven development, lalu ada event driven development, pokoknya banyak deh tentang konsep-konsep teknis bagaimana cara membangun microservice. Untuk teman-teman back-end engineer, aku sangat merekomendasikan buku Building Microservice ini untuk kalian baca. Jika teman-teman pengen membaca buku ini, nanti silahkan saja klik link yang aku sertakan di deskripsi video ini. Oke, buku yang keempat ini adalah buku Design Pattern. Nah, buku ini sangat erat hubungannya dengan buku yang kedua dan buku yang ketiga.
Dengan desain pattern, kita bisa melakukan implementasi clean code, yang mana nantinya akan sangat berguna ketika kita membangun sistem yang berhubungan dengan microservice. Di buku ini, kita akan diajarkan tentang bagaimana cara kita menstruktur kode-kode kita. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca ketika teman-teman sudah membaca buku clean code dan buku microservice. Baiklah, buku yang terakhir adalah buku Deep Work. Buku ini akan mengajarkan kita untuk bagaimana supaya kita bisa bekerja secara fokus dan menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang singkat. Kita akan diajak untuk manage distraksi, atau kita diajak untuk memanage gangguan ketika kita bekerja. Juga akan dimention teknik Pomodoro, di mana kita akan menyelipkan jam istirahat di tengah-tengah jam kerja kita. Bagi teman-teman, sudah lengkap ya 5 buku yang aku rekomendasikan. Teman-teman ketika pengen membaca kelima buku yang aku rekomendasikan, bisa mengklik tautan yang ada di deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.